Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Bersama kelompok kami, kelompok gua, marilah kita jaga kebersihan dan cara bertohar. Namun sebelumnya, ada sebuah kalimat di dalam ajaran agama kita, di mana kalimat tersebut berisi sebuah rahmat bagi kita semua. Kalimat tersebut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, daripada penasaran cara bertoharoh, praktik bertoharoh, mari kita simak berikut. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang praktek wudhu. Sebelum saya mempraktikkan tata cara berwudhu, alangkah baiknya saya menjelaskan atau memberikan sedikit apa sih arti wudhu itu. Nah, wudhu adalah salah satu syarat sah kita untuk menjalankan ibadah sholat kita kepada Allah SWT, agar bertujuan juga supaya ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan wudhu juga bertujuan untuk mensucikan diri kita dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, setelah ini saya akan mempraktekkan sedikit tata cara berwudu dengan benar. Mari kita simak baik-baik bagaimana tata cara berwudu dengan benar dan apa niat sebelum wudu dan doa sesudah wudu. Wudu yaitu nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Kemudian membaca basmalah, lalu membasuh kedua telapak tangan dan sela-sela jari sebanyak 3 kali. Lalu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Lalu membersihkan kedua lubang hidung sebanyak 3 kali. Membasuh seluruh wajah mulai dari ujung kepala, tubuhnya, rambut, hingga dagu sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kepala dari kening hingga ujung kening sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan kedua telinga kanan dan kiri secara bersamaan sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kaki hingga atas mata kaki sebanyak 3 kali. Setelah itu, selanjutnya membaca niat sesudah wudhu, yaitu Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal sholihin. Luar biasa. Tadi merupakan cara bertoharoh dengan berwudu. Namun ada kasus di mana kita kekeringan. Untuk kebutuhan sehari-hari saja kita sulit, apalagi untuk berwudu. Bagaimana cara bertoharohnya? Silahkan. Di sini kita akan praktek tayamum. Sebelum kita praktek tayamum, marilah kita bahas mengenai tayamum. Tayamum secara bahasa artinya menyengaja, sedangkan secara istilah yaitu mengusapkan debu yang suci pada wajah dan kedua tangan sampai siku, dengan sebagai ganti wudhu ataupun mandi wajib. Adapun syarat tayamum, yang pertama itu telah memasuki waktu sholat. Yang kedua, ia telah mencari air tetapi airnya tidak ada ataupun terlalu sedikit. Dan yang ketiga, menggunakan debu yang suci.
keempat, ia sedang sakit ataupun berhalangan menggunakan air. Adapun fardu tayamum, yang pertama itu niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahadus sholati fardalillahi ta'ala. Itulah yang dinamakan niat tayamum. Dan yang kedua yaitu mengusap wajah. Dan yang ketiga yaitu mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat itu tertib. Marilah kita praktek tayamum. Gunakan kedua tangan kita, tempelkan pada debu tersebut. Lalu tipiskan debu tersebut. Usapkan pada wajah. Setelah itu, tempelkan lagi tangan kita pada debu tersebut tetapi di bagian yang lainnya. Lalu tipiskan kembali debu tersebut. Lalu usapkan pada tangan sebelah kanan sampai siku, dan sebaliknya tangan sebelah kiri sampai siku pula. Itulah praktek tayamum. Nah, tadi merupakan cara bertaharah dalam kondisi kekeringan air, yaitu dengan cara bertayamum. Kemudian yang terakhir, ada satu lagi. Apa? Daripada penasaran, silakan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi tentang istinja. Apa itu istinja? Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti kotoran. Secara istilah, membersihkan najis berupa kotoran yang menempel pada tempat keluar kotoran tersebut. Hukum istinja tidak wajib, tetapi menjadi wajib apabila hendak melaksanakan sholat. Dalam beristinja, media utama yang digunakan adalah air. Namun jika tidak ada air, dapat menggunakan batu, tisu, dan kain. Adapun syarat beristinja dengan batu. Yang pertama, menggunakan 3 batu. Yang kedua, batu bisa membersihkan tempat keluar najis. Yang ketiga, najis belum kering. Yang keempat, najis belum pindah dari tempat keluarnya. Yang kelima, najis tidak terkena benda najis yang lain. Yang keenam, najis tidak melewati sofa dan hafsahnya. Yang ketujuh, najis tidak terkena air. Yang kedelapan, atau yang terakhir, yaitu semua batunya suci. Adab istinja. Yang pertama, membaca doa saat masuk toilet. Yang kedua, masuk toilet dengan mendahulukan kaki kiri. Yang ketiga, membuang kotoran kita pada lubang kakus, bukan di dinding atau di lantai toilet. Yang keempat, duduk saat buang air kecil apalagi buang air besar. Yang kelima, menuntaskan keluarnya kotoran. Yang keenam, melakukan istinja menggunakan tangan kiri. Yang terakhir, membaca doa ketika keluar toilet. Berwudu sudah, bertayamum juga sudah, dan yang terakhir, istinja juga sudah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mangan kupat nganggo santen, menawi enten lepat kula nyuwun ngapunten. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.